Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mari membina keharmonisan dengan tetangga dan masyarakat. Oke, sebelum kita memasuki ke materi, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya itu, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi di sini itu kita disuruh untuk saling tolong menolong dan bergotong royong. Dan apa sih pengertian tetangga dan masyarakat itu? Oke, kita bahas di sini. Tetangga itu adalah seorang yang paling dekat dengan kita serta bisa menjadi bagian dari keluarga kita. Dan menurut Islam, tetangga itu adalah penghuni yang tinggal atau berada di sekeliling rumah kita, mulai dari rumah pertama sampai ke rumah 40. Dan apa sih masyarakat itu? Nah, masyarakat itu adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu daerah dan membentuk sistem yang setengah terbuka dan setengah tertutup, dan di mana interaksi antara individu dan individu dalam kelompok itu berlangsung. Nah, selanjutnya ada 3 jenis tetangga. Yang pertama itu adalah tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Nah, mereka itu memiliki 3 hak. Yang pertama itu hak tetangga, terus hak kerabatan, dan hak sama muslim. Dan jenis yang kedua itu adalah tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Nah, mereka itu memiliki 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak sama muslim. Oke, yang jenis ketiga yaitu tetangga non-muslim. Non-muslim itu maka ia memiliki 1 hak, yaitu hanya hak bertetanggaan. Dan selanjutnya ada cara mewujudkan keharmonisan dalam bertetangga. Nah, yang pertama itu ada, jika bertemu dengan tetangga maka hendaklah mengucapkan salam. Nah, salam itu bagaimana sih? Assalamualaikum. Terus orang yang kita kasih salam harus menjawab waalaikumsalam. Oke, poin yang kedua yaitu jika dia mengundangmu maka kamu harus datang. Dan poin yang ketiga yaitu jika dia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat yang baik dan tidak menjerumuskan orang yang dikasih nasihat. Terus yang poin keempat itu adalah jika dia bersin dan dia itu mengucapkan hamdalah maka kamu harus membalas dengan doa, yaitu yarhamukallah. Terus orang yang bersih itu harus membalasnya lagi dengan yahdikumullah. Terus poin yang kelima yaitu jika dia sakit maka kamu harus mengunjunginya. Terus yang keenam, jika dia meninggal maka kamu harus mengantarkannya. Dan materi selanjutnya ada adab terhadap tetangga. Nah, adab terhadap tetangga itu apa aja sih? Oke, kita bahas di sini. Nah, yaitu yang pertama itu menghormati tetangga dan perilaku baik terhadapnya. Nah, berarti kita harus saling tolong menolong. Terus yang kedua, memelihara hak-hak tetangga, terutama tetangga yang paling dekat dengan rumah kita. Terus yang ketiga itu adalah bersabar atas gangguan tetangga. Terus poin yang keempat, menyakiti tetangga bisa menyebabkan kita masuk ke neraka. Terus poin yang kelima, dosa memusuhi tetangga itu dosanya tuh dilipat gandakan. Terus materi selanjutnya itu ada hikmah hidup rukun dengan tetangga. Nah, hikmah hidup rukun dengan tetangga itu apa aja sih? Nah, dalam hidup rukun itu mengandung beberapa hikmah. Nah, yang pertama kita akan bahas ada 8 hikmah. Yang pertama itu adalah saling membantu jika ada masalah. Nah, tentu saja kalau kita dalam kesulitan maka orang yang paling dekat dengan kita maka orang itulah yang akan membantu kita. Nah, kemudian
Yang poin kedua yaitu kita dapat bergaul dengan lebih luas dan kita tidak akan terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus poin yang ketiga, semakin harmonis dengan keluarga. Nah, jadi kita tidak ada perdebatan antara antara tetangga dengan keluarga dan keluarga dengan tetangga gitu. Yang poin keempat yaitu terjalinnya komunikasi yang baik dengan siapapun. Jadi kita itu tidak menambah musuh. Yang kelima itu adalah menghindari dari konflik dan perselisihan. Jadi kita dalam bertetangga kita tidak mempunyai masalah ataupun konflik yang dapat menyebabkan perpecahan. Terus yang keenam, hidup kita akan menjadi lebih tenang. Dan poin yang ketujuh itu kita dapat menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Terus poin yang kedelapan, kita dapat menyadari setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.